Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 10. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan peran sosiologi. Nah, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira apa sih fungsi dan peran sosiologi? Untuk apa sosiologi itu ada di dalam masyarakat kita? Baiklah, kita akan bahas satu persatu mulai dari fungsi sosiologi. Nah, fungsi sosiologi yang pertama adalah sebagai perencanaan sosial. Perencanaan sosial di sini yang dimaksud adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Nah, tujuannya apa? Untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam kehidupan masyarakat pasti akan terjadi yang namanya perubahan sosial ataupun perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan nilai, norma ataupun pola perilaku. Nah, di mana dengan adanya perubahan sosial tersebut tidak selamanya membawa dampak yang positif. Namun ada kalanya perubahan sosial itu juga bisa berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Jadi sebelum perubahan sosial tersebut membawa dampak negatif bagi masyarakat, disinilah pentingnya fungsi sosiologi untuk melakukan perencanaan sosial terlebih dahulu, melakukan tindakan antisipatif agar adanya perubahan sosial yang membawa dampak negatif tadi tidak sempat dialami oleh masyarakat. Misalnya pada perubahan sosial dalam bidang komunikasi, dimana kalau dulu kita berkomunikasi dengan menggunakan surat menyurat, dan sekarang kita sudah dengan mudah bisa menggunakan handphone. Namun adanya handphone ini tidak selamanya membawa dampak positif saja, tetapi bisa juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Nah, sebelum dampak negatif tersebut dialami oleh masyarakat, terjadi dalam masyarakat, disinilah fungsi sosiologi sebagai fungsi perencanaan sosial, yaitu mengarahkan manusia agar melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar orang jangan sampai menggunakan HP itu sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Seperti misalnya menggunakan HP dengan tujuan untuk melakukan penipuan online misalnya, ataupun perjudian online, prostitusi online dan sebagainya. Nah, itulah dikatakan sebagai fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu. Dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa dalam kehidupan masyarakat itu tentu sering sekali terjadi yang namanya masalah-masalah sosial. Dan dalam setiap masalah tersebut, tentunya kita ingin mengetahui atau memperoleh kebenaran data tentang penyebab terjadinya masalah sosial tersebut, agar kita bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Disinilah pentingnya kita melakukan suatu penelitian. Contohnya, dalam permasalahan sosial anak jalanan misalnya. Kalau kita ingin mendapatkan informasi atau kita ingin mendapatkan data, kenapa anak tersebut menjadi anak jalanan, kenapa dia berkeliaran menjadi pengamen jalanan. Nah, kita harus melakukan yang namanya penelitian. Kita observasi langsung, kita melakukan wawancara langsung dengan anak tersebut, sehingga nantinya kita akan mendapatkan informasi, kita akan mendapatkan data. Nah, disinilah fungsi yang dikatakan fungsi sosiologi dalam penelitian. Nah, yang ketiga, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pembangunan adalah perubahan yang sengaja dilakukan masyarakat untuk menciptakan
kondisi yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Nah, fungsi sosiologi dalam pembangunan di sini adalah untuk memberikan data-data sosial dalam tahap pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Contohnya, pada pembangunan jalan tol yang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas, di mana dalam hal ini fungsi sosiologi dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut adalah untuk memberikan data-data tentang bagaimana nih perencanaan pembangunan jalan tol tersebut, bagaimana proses pelaksanaannya nanti, dan bagaimana dengan adanya pembangunan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat di sekitar jalan tol tersebut. Nah, seperti itulah yang dikatakan bahwa fungsi sosiologi dalam pembangunan. Nah, fungsi sosiologi yang terakhir adalah sebagai pemecah masalah sosial. Seperti yang kita tahu bahwa sosiologi itu membahas tentang masyarakat, dan dalam kehidupan masyarakat ada banyak sekali terjadi masalah-masalah sosial. Misalnya seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, LGBT, tawuran pelajar, dan masih banyak lagi masalah-masalah sosial lainnya. Nah, dalam hal ini sosiologi itu berfungsi untuk mencari tahu apa nih yang menyebabkan terjadinya masalah sosial tersebut, dan bagaimana dampak positif maupun negatif dari adanya masalah tersebut, hingga nantinya bisa dicarikan solusi terhadap masalah tersebut. Inilah dikatakan fungsi sosiologi sebagai pemecah masalah sosial. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang fungsi sosiologi, sekarang adalah selanjutnya peran sosiologi. Nah, peran sosiologi itu sendiri ada 4. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Nah, para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Maka dari itu, para sosiolog melakukan riset atau penelitian ilmiah dengan tujuan untuk mencari data dalam kehidupan masyarakat. Nah, riset ilmiah di sini adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi secara langsung objek yang ingin diteliti. Bagaimana nanti melakukan riset, mengumpulkan data-data, misalnya dari permasalahan kemiskinan di ibu kota misalnya. Nah, nanti setelah dilakukan sebuah penelitian, diobservasi, dicari datanya, dan dikumpulkan. Nah, data-datanya itu nanti akan digunakan untuk mencari sebuah solusi nih untuk menjelaskan masalah sosial yang ada, yaitu tentang kemiskinan di ibu kota. Lalu yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Misalnya, bagaimana sosiologi berperan dalam dunia pendidikan misalnya. Ketika akan diadakan sebuah kurikulum baru atau kebijakan baru di sekolah, nah disinilah sosiologi berperan memperkirakan bagaimana pengaruh perubahan yang terjadi apabila kurikulumnya diganti dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran sosiolog yang ketiga adalah sebagai praktisi. Para sosiolog terlibat dalam perencanaan kegiatan masyarakat. Nah, praktisi di sini dikatakan dapat menyelesaikan masalah-masalah secara praktis dalam kehidupan masyarakat kita, baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat. Yang keempat, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Nah, peran sosiolog sebagai pendidik di sini ya seperti ibu ini ya. Ibu sebagai pendidik, sebagai guru menyampaikan kepada kalian semua bahwa inilah ilmu sosiologi,
dan kita harus terus mengembangkan ilmu sosiologi dalam kehidupan masyarakat kita. Dan sangat relevan sekali jika kita bisa memahami kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nah, baiklah, itu tadi pembahasan tentang fungsi dan peran sosiolog dalam kehidupan masyarakat. Bisa dipahami ya semuanya? Baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.